Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara pengimbasan budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 7 Suwatape, yang ketiga kata sambutan dari rekan guru, yang keempat pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Darsiwan, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai agenda pada siang hari ini, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 7 Suwatape kepada Ibu Wilis Winarti SPDGR. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, di siang hari ini Pak Darsiwan akan menyampaikan pemaparan materinya, pengimbasan ke kita Dewan Guru SD Negeri 7 Suwatape tentang apa-apa yang sudah didapat di pembelajaran calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu Dewan Guru, ini sebagai motivasi bagi kita semua, termasuk saya, untuk agar kita bisa mengikuti jejak dari Pak Darsiwan ini Bapak Ibu, kita bisa, Pak Darsiwan bisa ikut guru penggerak, kenapa kita tidak bisa? Otomatis kita semua bisa mengikuti jejak dari Pak Darsiwan. Itu kalau kita lihat dari guru penggerak itu bagus Bapak Ibu. Cara kita menyampaikan materi ke siswa, apalagi sekarang kita sudah berada di kurikulum merdeka. Untuk kurikulum merdeka ini, guru penggerak itu sangat bagus Bapak Ibu. Pernah kita lihat dari rekan-rekan guru yang lain yang sudah jadi guru penggerak dan di sekolah penggerak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana nanti caranya, kita dengarkan nanti pemaparan dari Pak Darsiwan tentang budaya positif ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SDN 7 Suwatape, Ibu Wilis Winarti. Selanjutnya kata sambutan dari rekan guru SDN 7 Suwatape kepada Ibu Zalia, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 7 Suwatape beserta Dewan Guru yang sempat hadir pada siang hari ini.
Pertama-tama marilah kita menjaga puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan kantor SD 7 Suatape ini untuk mengikuti acara pengimbasan CGP tentang budaya positif. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang sapaannya kita nantikan di akhir zaman. Baiklah, di sini saya sebagai teman sejawat untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah tentang pengimbasan budaya positif mendukung Pak Darsiwan dalam kegiatan CGP. Di sini saya teman sejawat sangat mendukung Pak Darsiwan. Semoga kedepannya lebih baik lagi, jadi motivasi untuk kita semua. Semoga kita Dewan Guru yang ada di SD 7 ini bisa terus belajar dan memperbaiki diri untuk kemajuan pendidikan di SD 7 tentang budaya positif kepada anak-anak dan rekan Dewan Guru untuk yang lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya sebagai teman sejawat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Zalia perwakilan dari Dewan Guru. Oke, acara yang kita nantikan dari tadi yaitu pemaparan materi dari Bapak Darsiwan SPD tentang pengimbasan budaya positif. Untuk Bapak Darsiwan Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita yaitu sebagai seorang guru sekaligus hadir di ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif yang sudah saya pelajari sebelumnya. Selanjutnya sholawat serta salam juga tak lupa selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin sebelumnya Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta Bapak Ibu Dewan Guru. Mengapa saya berdiri di sini? Tujuan yang utama adalah untuk kita berdiskusi. Yang kedua adalah untuk berkolaborasi. Yang ketiga adalah untuk pengimbasan, terutama dalam pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa sampai saya bisa melaksanakan pendidikan sampai saat ini, dan kepada rekan-rekan semuanya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, baik tenaga, pikiran untuk kelancaran tugas saya mengikuti program calon guru penggerak. Biar suasana tidak tegang Bapak Ibu, saya mohon izin untuk Bapak Ibu semua berdiri, ya, berdiri berhadapan. Ya, berhadapan. Jadi yang tidak ada pasangan tolong cari pasangan berhadapan Bapak Ibu semua. Jadi sekarang sudah berdiri di depan Bapak Ibu semua. Jadi saya minta Bapak Ibu perhatikan secara seksama.
Ya, raut wajah yang ada di depan Bapak Ibu semua. Oke. Jadi ini gamenya yaitu adalah tertawa atau tersenyum selama 10 detik. Oke, jadi ketika saya menghitung dari 1 sampai 10, silakan Bapak Ibu perhatikan raut wajah rekan Bapak Ibu semua yang ada di depan dan rasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Oke, siap? Dimengerti? Oke, dimengerti. Kalau sudah, saya mulai hitungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh tertawa, lepaskan. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Jadi mengapa di awal saya menerapkan ini, karena ini berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Apa sudah merasa lebih lega setelah melihat ya secara nyata, secara dekat wajah dari rekan sejawat kita yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan, mungkin baru kali ini. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja ke materi yang pertama. Jadi budaya positif ini ada beberapa komponen Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah disiplin positif. Coba digeser. Jadi, nah sebelum ke disiplin positif, jadi kita semua harus menyamakan persepsi atau paradigma kita terhadap pendidikan. Jadi di sini sudah tertera berdasarkan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan seorang petani. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan seorang petani? Jadi yang pertama harus menyiapkan lahan supaya bibit yang kita tanam nanti bisa tumbuh subur. Oke. Jadi lahan itu di dalam pendidikan kita ibaratkan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai sekolah ya, tempat sekolah atau lingkungan sekolah. Jadi sebelum kita menginginkan yang bibit yang kita tanam itu subur, kita pastikan dulu tanah yang akan kita tanam itu juga bagus, subur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan budaya positif itu tadi Bapak Ibu. Di sini dijelaskan juga seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, apakah selama kita menjadi pendidik, apakah kita sudah melakukan hal ini? Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu sudah menjalankan apa yang menjadi filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tadi. Sekarang sudah jelas bahwa kita adalah diibaratkan seorang petani yang mana harus bisa menyiapkan atau menanam bibit itu supaya bisa tumbuh subur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bisa dilanjut. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu tentang disiplin positif. Kalau bicara tentang disiplin positif, kira-kira ada yang bisa menjelaskan maksud dari disiplin positif itu apa? Mungkin Ibu Husnul, boleh? Silakan, apa itu disiplin positif? Menurut saya disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah.
Dan dengan cara ini maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sehingga fokusnya anak itu pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Oke, kasih aplaus Bapak Ibu. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Apa mungkin ada pendapat lain? Oke, jadi disiplin positif itu adalah tentang bagaimana cara kita menerapkan hal yang positif, hal yang baik kita terapkan dan kita biasakan terhadap anak-anak. Terus di sini juga disiplin muncul dari motivasi internal. Jadi ini yang akan kita dorong Bapak Ibu. Jadi kita ingin anak itu memiliki motivasi internal. Makanya mengapa di program pendidikan guru penggerak itu diselipkan materi tentang budaya positif. Selanjutnya bisa bergeser. Oke. Tadi di dalam penerapan disiplin positif itu karena adanya motivasi, ya. Di situ dituliskan ada 3 macam teori motivasi manusia. Yang pertama itu mereka melakukan sesuatu karena yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal kita merasa tidak enak dengan si A, dengan si B, makanya kita melakukan sesuatu. Terus misalnya kita takut nanti kalau kita tidak melaksanakan tugas kita takut nanti ibu kepala sekolah marah. Itu kan masuk ke poin yang pertama. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pernah ya? Kenapa tadi barusan? Iya barusan. Oke, Ibu Novi. Soalnya anaknya tuh ngeyel maksud kami. Oh, anaknya ngeyel. Gak nurut Iya. apa kata guru. Jadi terpaksa. Cuman bukan hukuman kasar sih Pak. Iya, iya. Jadi nanti kita rangkaiannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi mengapa anak itu melakukan A, mengapa itu anak itu melakukan B, dan cara kita menyikapi perilaku anak tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada orang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya anak yang bisa menjawab pertanyaan dari gurunya dikasih hadiah, misalnya berupa pensil atau buku. Nah, itu masuk ke poin yang kedua. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena dia ingin imbalan atau penghargaan. Selanjutnya untuk yang ketiga, mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi diri sendiri, ingin menghargai dirinya sendiri, terus dengan nilai-nilai yang dia percayai. Ini adalah motivasi yang tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, nanti inilah yang akan kita dorong ke depan, bagaimana membuat anak itu memiliki motivasi internal. Jadi meningkatkan motivasi diri supaya perilaku anak itu bisa terkontrol. Selanjutnya, boleh. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya dibuat di awal pembelajaran. Seperti kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah di kelasnya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan dengan peraturan sama atau berbeda, Bapak Ibu? Keyakinan dengan peraturan. Ya, selama ini kita buat keyakinan atau peraturan? Peraturan, betul sekali Bapak Ibu. Selama ini yang kita buat adalah peraturan. Tapi di dalam pendidikan guru penggerak itu kita lebih difokuskan untuk membuat
keyakinan. Mengapa demikian? Yang namanya aturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Betul tidak Bapak Ibu? Mungkin tujuannya adalah supaya anak patuh dengan kita atau dengan sekolah. Jadi paradigma itu kita rubah Bapak Ibu. Jadi keyakinan peraturan kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas juga dia mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tercermin ke 6 nilai. 6 nilai profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh kita sambil nyanyi ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itulah 6 komponen profil pelajar Pancasila. Di dalamnya keyakinan kelas ini itu adalah menuju ke nilai-nilai 6 tadi. Untuk lebih jelasnya di depan sudah ada. Jadi keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi poinnya ada di yang terakhir. Ya, jadi semua siswa bersama guru bersama-sama membuat suatu keyakinan, membuat suatu kesepakatan supaya proses belajar mengajar bisa berjalan kondusif dan bisa mencapai ke 6 nilai tersebut, yaitu 6 nilai profil pelajar Pancasila. Lanjut. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu terdapat beberapa langkah. Jadi ada prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin boleh dibacakan oleh Pak Josi. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang kelima, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Yang keenam, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang ketujuh, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ke-8, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tadi disebutkan di situ bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, disepakati bersama, ditandatangani, kemudian ditempel ke dinding supaya untuk mengingatkan seluruh warga kelasnya bahwa ada kesepakatan di dalam kelas tersebut. Pertanyaannya, apakah
kita sudah melakukan hal yang demikian? Semangat Bapak Ibu, sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mulai dari sekarang sampai ke depan kita berusaha untuk memperbaiki yang masih belum. Selanjutnya, yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa disebutkan mungkin Ibu Rusia, kebutuhan dasar manusia kira-kira apa, Bu? Kebutuhan pertama itu makan, Pak. Kebutuhan? Kalau makan itu sudah pasti ada energi. Ya, makan ada energi. Ya, itu kan Oke. kebutuhan itu ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan kan? primer ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer itu kan kebutuhan yang memang harus ada kan, Harus misalnya ada. perumahan, sandang, Ya. makan kan, Baik. pakaian, seperti itu, tempat kan. Nah, Ya. kalau misalnya sekunder yaitu kebutuhan yang walaupun tidak ada tidak menjadi masalah, misalnya mobil, motor gitu kan. Oke, Nah, baik. sekunder kan. Oh yang Oke, ada perumahan. jadi sepakat Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan untuk makan, katanya ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan makan tadi, yang makan tadi Bapak Ibu kira-kira masuk ke poin yang mana di antara kelima ini? Nah, bertahan hidup. Jadi terus terang yang namanya manusia itu pasti butuh makan. Kalau tidak makan mati. Jadi di sini ada kebutuhan hidup. Kenapa ini diletakkan di Jadi pertama? makan itu Kebutuhan untuk hidup. makan untuk hidup, apa hidup untuk makan ya sih? Ada yang hidup Makan untuk hidup, apa hidup untuk makan ya sih? makan untuk hidup. Nah, Ya, hidup untuk makan. Jadi harusnya makan itu untuk hidup. makan itu untuk hidup. Jadi kalau kita sudah hidup, tidak usah makan. Oke, mungkin bisa sebutkan lagi dari kebutuhan itu tadi. Mungkin bisa ada yang menyebutkan lagi. Mungkin Bu Novi. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Iya, betul. Contohnya seperti ini. Misalnya Bu Lilis nih di rumah. Pak Edi orangnya cuek. Dia tidak mengerti kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak nyaman. Tidak nyaman. Ibu Lilis pasti cemberut. Iya. Pasti gagal masak. Nah, iya. Jadi sama, seorang guru juga harus tahu tentang kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi di dalam kebutuhan dasar itu ada 5 bagiannya. Tadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup sudah, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Di sini yang ketiga ini saya pernah mengalami, bahkan di tahun ini ada siswa yang memiliki kebutuhan ini, Bapak Ibu. Iya, dia selalu ingin lebih dari teman-temannya. Kalau bisa dia yang mengatur teman-temannya. Itu masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi siswa yang seperti itu? Nah, kita sharing aja Bapak Ibu. Kalau di yang pertama, iya betul. Kita panggil anaknya, iya kita panggil, kita kasih nasihat. Jadi, iya pengarahan. Jadi seperti itu. Yang pertama diajak bicara. Kenapa kamu seperti ini? Nah, selanjutnya setelah kita ajak bicara, di situ pasti kita menemukan solusi. Setelah kita menemukan solusi, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita terapkan. Nah, kita terapkan dalam pembelajaran kita. Bagaimana supaya anak ini agak mengerem sedikit lah egonya dia. Misalnya dengan memberikan tugas kepada dia menjadi koordinator kelas. Dia merasa mendapat kepercayaan dari seorang gurunya. Jadi seperti itu. Itu mungkin sharing Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mungkin ada bahkan
mungkin biasanya terjadi di siswa kita. Mungkin ada anak yang suka merebut mainan kawannya atau ya mengambil makanan kawannya, mungkin bisa. Itu masuk ke nilai yang keempat. Dia butuh kebebasan. Karena mungkin dia bosan, Bu. Mungkin dibawakan di rumah nasi mungkin sama mie terus. Dia ingin bebas. Dia ingin memilih apa yang dia mau. Makanya dia ngambil punya kawannya ini, ngambil punya kawannya itu. Karena merasa dia tidak bebas tadi. Setiap hari mungkin dibawakan itu dan akhirnya dia melakukan yang demikian. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini biasanya anak-anak yang jahil. Yang lain mungkin sibuk dengan pekerjaannya, nulis tugas. Ada yang suka berkeliling. Ya, kadang tanpa sebab dia mencoret buku kawannya, tanpa sebab dia memukul kawannya. Pas ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Iseng, Pak. Ada kan seperti itu? Cuma jahil katanya. Nah, itu masuk ke ya kebutuhan yang kelima. Dia anaknya lebih jahil. Kreatif dan Pak. Ya. Oke. Kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kebutuhan dasar tadi, kita masuk ke posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus mempunyai posisi kontrol. Jadi sama seperti kebutuhan dasar, posisi kontrol ini ada 5. Mungkin bisa di next. Nah, coba bisa disebutkan mungkin Ibu Lilis. Yang pertama, posisi kontrol kita adalah sebagai apa, Ibu? Maaf. Sebagai penghukum. Kita bahas satu-satu, Bapak Ibu ya. Sebagai penghukum. Hukum itu contohnya, misal jika anak itu bersalah atau tidak mengerjakan tugas, secara langsung diberikan hukuman. Misalnya push up 20 kali. Keliling lapangan 20 kali. Nah, kira-kira itu masih dibolehkan apa tidak? Tidak dibolehkan. Jadi posisi penghukum ini sekarang sudah tidak diperbolehkan. Ketika guru melakukan kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum, secara otomatis dia juga sudah melakukan bullying. Ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kita sudah ada sosialisasi tentang anti bullying. Oke. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya bisa dilanjut Pak Josi. Nah, ini tadi yang penghukum. Jadi ada kata-kata yang selalu dilontarkan seorang guru ketika dia berada di posisi sebagai penghukum. Contohnya yang ini. Patuhi aturan saya. Atau awas. Selanjutnya yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi seakan-akan mendoktrin anak itu tidak pernah benar. Jadi di situ membuat anak itu mempunyai mental yang lemah karena selalu disalahkan tadi. Selanjutnya yang ketiga itu selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Berarti kata-kata itu tidak boleh dilontarkan untuk siswa ya? Apa gimana? Iya, betul sekali Ibu. Pernah kita lakukan kan? Tanpa sadar saya juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, mudah-mudahan di sini kita bisa berdiskusi, menyamakan persepsi supaya tumbuh nanti motivasi diri atau motivasi internal tadi. Lanjut Pak Josi, ini penghukum. Membuat rasa bersalah ini, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ibu kecewa dengan kamu. Ibu sudah percaya dengan kamu, tapi kamu masih saja mengulangi kesalahan kamu. Itu contoh melakukan
membuat rasa bersalah itu tadi. Lanjut Pak Gusi. Sebagai teman, guru memposisikan menjadi teman untuk anak-anak didiknya. Jadi yang dia gunakan adalah posisi hubungan baik. Karena anak itu ketika menganggap kita sebagai teman, mereka itu lebih mudah untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Sekarang banyak kan anak-anak itu, Pak, belajar ini saja Pak, belajar itu saja Pak. Pak, bagaimana kalau belajar di luar? Tapi kita posisi sebagai teman, kita bisa menasehati mereka sebagai kita berbicara dengan teman sendiri, seperti itu. Dirangkul. Ya, dirangkul. Jangan begitu anak berbuat salah langsung dimaki. Oke, lanjut. Pemantau tadi mengawasi, lanjut. Nah, jadi ciri-ciri pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Ada anak yang ribut di kelas mungkin ditanya, "Nggak usah ribut. Peraturannya apa? Sudah jelas. Dilarang ribut di situ. Peraturannya." Nah, dia posisinya adalah sebagai pemantau saja. Lanjut Pak Josi. Yang akan kita terapkan adalah posisi kita yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan yang materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi penerapannya ini diterapkan dengan segitiga restitusi. Boleh dilanjut? Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di dalam kita melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu yang bagian bawah. Contoh pertanyaannya ada di sini. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bilang kepada anak, pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak kita bersalah. Pokoknya kamu bersalah. Pokoknya kamu salah. Itu tidak dibolehkan lagi. Jadi kita posisinya berada di sini, menstabilkan identitas dulu. Ketika anak itu sudah merasa tenang, dia tidak merasa disalahkan, mereka lebih bisa terbuka dengan kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan di situ, misalnya ada yang tidak piket. Kenapa kamu tidak piket? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu tidak piket. Karena kemarin ada di kelas 6 yang tidak piket. Setelah saya lakukan ini, saya gali tentang validasi tindakan yang salah. Jawabannya adalah karena tidak diajak temannya. Kenapa kamu tidak piket? Karena saya tidak diajak teman-teman. Jadi dia merasa minder. Akhirnya dia tidak melaksanakan tugasnya, yaitu piket. Nah, dari sini setelah kita mengetahui alasan, baru kita menanyakan keyakinan. Sebagai contoh misalnya begini. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan dengan anak. Ketika kamu tidak piket, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, anak itu pasti akan mengingat kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Karena kesepakatan tadi kita buat secara bersama-sama dan kita tanyakan kembali ke mereka. Mereka pasti tahu jawabannya.
saya mungkin tidak bertanggung jawab Pak. Benar jawabannya, dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak piket. Tapi dia tidak piket itu ada alasannya tadi. Jadi kita jangan ketika melihat anak itu bersalah, kita langsung memvonis dia itu bersalah, apalagi sampai menghukum. Berarti Pak ada sebab ada akibat. Iya, betul sekali. Jadi kita di sini tujuannya adalah menumbuhkan motivasi internal dia, supaya dia itu sadar dari dirinya sendiri, bukan sadar karena kita takut-takuti, karena kita sering menghukum, karena kita sering memarahi anak itu. Sebagai contoh begini misalnya, kalau kita sering misalnya memarahi anak misalnya, di kelas anak itu ribut, karena kita tidak sabar tadi, akhirnya kita marah dengan anak itu. Kira-kira yakin nggak besoknya anak itu tidak ribut lagi? Masih kan Bu ya? Masih. Karena dia tidak ribut itu karena terpaksa. Dia takut kena marah. Makanya dia tidak ribut untuk sementara. Tapi yang akan kita lakukan itu adalah membangun motivasi internal. Jadi kesadaran diri mereka itu yang akan kita bangun. Mungkin tidak cepat, mungkin membutuhkan proses waktu yang lama. Tapi kalau kita konsisten semua menjalankan yang ini, mudah-mudahan ada perubahan dari perilaku mereka semua. Selanjutnya, yang terakhir, mungkin setelah kita melakukan ini, manfaatnya kita lebih dekat dengan siswa. Yang mungkin kita tidak tahu dengan siswa, kita bisa tahu. Karena ada anak itu mungkin di rumahnya sering dimarah, ketika sampai di sekolah dia ingin bebas, ternyata kena marah lagi di sekolah. Akhirnya mental anak itu menjadi lemah, menjadi pendendam. Bisa jadi pendam. Kalau ini kita mending masih di tingkat SD. Kalau tingkat SMP, SMA, ketika kita langsung menjudge anak itu bersalah, apalagi sampai menghukum, bisa jadi anak itu mempunyai rasa dendam. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke acara selanjutnya. Sebelum saya menutup, ya tanya jawab. Ya, mungkin ada ibu bapak mungkin yang tidak bertanya atau menyampaikan pengalamannya ketika menghadapi murid atau bagaimana, boleh bercerita di sini. Nanti kita bersama-sama mencari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 2 akan menanyakan tentang bagaimana cara menghadapi siswa yang sulit diajak belajar untuk menulis, coba. Karena kelas 1, kelas rendah itu ya sulit sekali untuk menulis. Itulah, menulis yang bagus, itu kan. Nah, itulah Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjawab atau mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab nanti, karena ini jam-jam terakhir, jam sudah siang juga, bisa Bapak Ibu menghadap ke barat. Posisi Bapak Ibu menghadap ke barat, silakan letakkan tangan Ibu ke pundak yang ada di depan. Iya. Ya, sebelum saya menjawab, supaya kita tidak terganggu Bapak Ibu ya. Jangan marah Bu Lilis ya. Oke, sekarang coba tekan-tekan sedikit pundak
Boleh. Nah. Iya. Tekan-tekan sedikit boleh. Iya. Sambil dipindah-pindah, boleh agak keras sedikit boleh, agak keras sedikit boleh. Oke. Bagaimana sekarang coba pergantian? Nah. Baik, terima kasih. Jadi untuk menghilangkan ketegangan, lumayan kan Bapak Ibu ya, sudah tidak tegang lagi, sudah tidak ngantuk lagi. Karena ini waktu-waktunya sebenarnya pulang, tapi berhubung ada sedikit kegiatan, jadi kita masih bertahan di sini. Bagaimana ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa yang susah untuk diajak belajar menulis, karena Ibu Zalia ini adalah wali kelas dari kelas 2. Ya, di kelas 2 itu masih ada anak yang tidak mau menulis. Ya boleh Pak Edi. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Kita masuk ke posisi kontrol Bapak Ibu. Kita masuk ke posisi kontrol. Kita di situ bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai manajer, tapi yang lebih disarankan tadi adalah berperan sebagai manajer. Jadi kita dekati anak itu, kita panggil seperti kata Bu Nopi tadi ya. Kita panggil, kita ajak ngobrol. Ya, kalau manajer itu dia mencakup semua jenis kontrol kita Ibu. Makanya kita disarankan untuk lebih menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita ajak ngobrol, kita tanyakan. Belum sudah Ibu lakukan itu? Insyaallah. Pernah kan diomongin Iya, kan? pernah. Nah, diajak disuruh nulis yang Iya. rapi, dia apa? Diajari. Iya, diajari satu-satu. Tapi ya tak mana lah. Ya, jadi mungkin itu. Kita cari solusi yang lebih baik lagi. Iya, jadi kita bersama-sama belajar ya Bu ya. Kalau saya juga dalam menyampaikan nanti ada kesalahan, boleh diperbaiki. Jadi di dalam kita menerapkan pembelajaran itu ada yang namanya metode Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan awal dari peserta didik kita. Itulah yang dinamakan ada tes awal, retest. Jadi untuk mengetahui kemampuan anak yang A dan anak yang B itu pasti berbeda. Nah di situ kita cari metode apa yang cocok kita terapkan di kelas yang bisa mencakup keseluruhan anak tersebut. Kita bisa carilah model-model pembelajaran di internet ya. Sekarang zaman canggih, bisa diterapkan seperti itu. Bisa juga kita menggali latar belakang anak tersebut. Jadi kita tanyakan mengapa, misalnya karena di rumah tidak pernah diperhatikan orang tuanya, mungkin orang tua sibuk bekerja. Nah, Tidak, mungkin Pak dibaca sih Be. Kan mungkin tulisannya banyak, dikurangin itu. Tidak harus dipaksa, mungkin lama-lama biasa mungkin daripada. iya betul tadi Bu. Itu masuk ke metode. Jadi antara siswa yang kemampuannya di atas dia dengan yang kurang kemampuannya itu dikasih porsi yang berbeda. Ya, betul. Misalnya ada 10 soal misalnya. Ya, Jadi tidak semua anak itu mengerjakan 10 soal Bu. benar. Jadi yang kemampuannya lebih silahkan mengerjakan yang ini. Tapi yang untuk kemampuannya kurang mungkin 2, 3 atau 4 cukup. Semampu dia. Iya. Itu.
Jadi jangan kita membebani anak kita untuk menyelesaikan sesuatu di saat itu juga. Apalagi dalam keadaan mungkin, ya mohon maaf, mungkin dari rumah sudah ada masalah kan, sampai sekolah anak itu kalau dari rumah sudah ada masalah sampai sekolah itu susah untuk belajar. Iya, ada beban di benak dia. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Nopi. Untuk yang lain mungkin, ya mungkin pengalaman, berbagi aja, berbagi cerita bagaimana menghadapi kondisi anak yang mungkin agak susah-susah gitu. Bukan cuma dalam menulis, mungkin dalam membaca juga ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin susah untuk membaca. Jadi itu tadi, kita bisa menggunakan metode yang berbeda, bisa menggali informasi latar belakang dia, bisa juga berkolaborasi dengan orang tua, bahkan rekan kita sesama guru. Misalnya di sini Pak Edi misalnya dia lebih bagus dalam membuat suatu kalimat. Nanti bisa minta tolong Pak Edi untuk mengajari anak itu dalam penulisan misalnya kan. Dalam memperbaiki tulisan bisa minta tolong dengan Pak Edi. Itu namanya berkolaborasi. Itu dan sangat dianjurkan Bapak Ibu. Tidak sendiri-sendiri dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Karena tujuannya itu tadi, kita memajukan pendidikan bersama di sekolah yang sama. Jadi kita secara bersama-sama bahu-membahu mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tentang bullying boleh tak? Tentang bullying, boleh, nggak apa-apa. Karena ini masuk juga. Boleh ini kan Pak Edi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 5 ingin bertanya mengenai bullying. Di kelas itu siswa kebanyakan ngomong kalau manggil temannya itu nama orang tuanya. Itu bagaimana ya Pak? Terus kalau ditegur, ini Pak yang mulai, ini Bu yang mulai. Terus asal kalau manggil malas lagi. Nama ayahnya, nama ibunya, kadang kasihan kalau yang tidak punya ibu kan, masih disebutnya kadang. Terus selain mereka ke temannya, mereka juga ke gurunya. Iya. Boleh nggak apa-apa, kita bercerita aja. Jadi biar plong ya. Iya. Termasuk saya secara pribadi mungkin saya tidak berhasil menegur mereka karena saya belum paham latar belakang mereka. Terima kasih, mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lah. Baik, ternyata sangat kompleks permasalahan yang dihadapi teman kita. Mungkin ada pengalaman yang sama, mungkin ada yang bisa memberikan solusi bersama. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa. Ya, mungkin yang pertama tadi aku rasa saling bullying, saling kata nama mak nama bak. Ya. Apalagi di grup yuk, aku mulai buat grup kan. Oh, ada di grup sekolah ya, di grup kelas. Di kelas juga. Oh, di grup kelas. Kalau boleh Bu Rusia masukkan kepala sekolah di situ Bu Rusia. Oke. Nah, nanti dimasukkan saya di dalam grup kelas. Insya Allah nanti kan kalau di situ kan saya bisa memantau, gitu kan. Jadi kalau misalnya secara langsung sering dinasehati, makanya saya kalau menghadapi Repa itu agak Rangkul. iya dirangkul. Sayang, Iya, diam di Repa ya nanti. Iya dibujuk, dirayu itu. Itu kalau untuk menghadapi Repa ya. Nah nanti kalau misalnya untuk temannya yang lain yang sering bullying terhadap temannya yang memang sering kalau siswa ini kalau saling katoi nama bapak, manggil nama bapak, nama emak. Kalau yang temperamen dia kan mudah marah. Akhirnya emosi akhirnya dikucuk itu ya. Itu sering kalau kelas 5.
Dulu kelas 5 yang naik ke kelas 6 sekarang seperti itu juga. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalau dulu saya jadi wali kelas, yaitu tadi Bu, deketi siswanya. Tidak baik kalau sering menyebut nama orang tua. Kan jadi siswa itu dirangkul, diajak apa? Ajak apa namanya Pak? Rembuk ya. Jangan lagi, kalau bisa tidak boleh. Ya Bu Rusia. Terus yang kedua tadi apa? Nah, kalau gurunya dibullying, insya Allah kalau kemarin lah sudah diselesaikan masalahnya, mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi anak didik kita yang seperti itu. Tidak boleh. Kemarin lah sudah kebetulan saya yang nangani, jadi insya Allah mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Untuk sebenarnya bukan bullying gitu ya Bu, cuman karena perasaan kita tadi halus, jadi nanggapinya bullying. Ya enggak Bu Rusia? Karena Bu Rusia masih single, jadinya agak memana itu nanggapinya ya. Iya, agak sedih. Jangan diambil hati Bu Rusia. Namanya juga anak-anak. Jadi anak-anak itu ajak kolaborasi baik kata Pak Dasiwan tadi. Diajak diajak kawan, dijadikan teman, ajak curhat. Ya. Jadi siswa itu kalau kita ajak berkawan, tapi jangan terlalu deketnya, diinjaknya kepala. Itu kan anaknya kan. Kalau kita terlalu baik, dia injak kepala. Tapi kalau kita terlalu keras, dia juga takut, akhirnya minder. Nah, kita ajak rangkul baik, kita ajak cerita. Apalagi kalau misalnya banyak kegiatan yang di dalam kelas itu, silakan ya Bu Rusia, untuk guru yang lain juga ya. Mungkin itu saja, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas masukannya. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain tentang yang dihadapi oleh Bu Rusia. Oke, jadi saya menambahkan sedikit Ibu ya. Jadi itu tadi kita dari awal sudah kita kasih lihat bahwa di situ ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Itu sebenarnya tujuannya tadi adalah untuk memperbaiki dari perilaku anak tersebut Ibu Rusia. Jadi jika kita menghayati lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah menunjang semua aspek yang terjadi di dalam lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan siswa itu apa, posisi kontrol kita itu sebagai apa. Setelah itu baru kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin kita harus lebih banyak waktu lagi, lebih dekat dengan anak, mungkin jam istirahat, mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk memanggil anak yang bermasalah supaya mereka bisa mencurahkan apa yang mereka alami ke kita. Nanti baru bisa kita carikan solusinya. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi kita harus lebih sedikit berkorban waktu untuk kita lebih menggali apa yang terjadi dengan anak itu sehingga sifat mereka itu demikian. Karena yang bisa mengubah perilaku itu bukan orang lain Bapak Ibu, yaitu diri kita sendiri. Kita hanya bisa memberikan nasihat, menumbuhkan motivasi diri, kesadaran mereka. Makanya itulah tadi diterapkannya segitiga restitusi. Jadi tujuannya untuk menggali motivasi diri dari peserta didik itu sendiri. Lebih kurangnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung, banyak salahnya, itu mohon dimaafkan. Dan kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Pak Edi doa. Oke, terima kasih kepada Bapak Darsiwan sudah menyampaikan materi. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Darsiwan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah SDN 7 Suwatape. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Oke, sekian saya selaku MC pada acara hari ini. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.